Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam suasana-suasana kebaikan, yakni majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita atas ilmu dan juga memudahkan kita untuk mengamalkannya. Karena apa yang Allah ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk senantiasa berdoa kepada Allah dengan ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan aku ilmu. Jadi itu yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling banyak berdoa atasnya. Ketika Allah mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan berdoa untuk ditambahkan ilmu, Rabbi zidni ilma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, kata salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Rabbku, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Jadi ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiga hal ini sangat erat kaitannya. Ketika seorang itu memiliki ilmu, maka dia akan berhati-hati di dalam mencari rezekinya. Ketika dia berhati-hati di dalam mencari rezekinya, maka ia akan dibukakan syarat untuk senantiasa dikabulkan daripada doanya. Jadi ini yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi bahwa ketika Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mengamalkannya atau orang yang paling banyak berdoa atasnya. Seperti yang dulu pernah ulun ceritakan juga, ketika Rasulullah SAW diajarkan untuk berdoa kepada Allah untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat, maka Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, beliau adalah orang yang paling banyak berdoa atasnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kana aktsarud du'ain nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah SAW banyak berdoa dengan mengucapkan, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Begitu juga ketika Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah dalam surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika hari kemenangannya Fathul Mekah dan manusia banyak memeluk Islam, maka Allah perintahkan fasabbih, maka pujilah Allah, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya itu adalah sebaik-baik orang yang bertaubat atau kembali kepada Allah. Maka kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW di antara salah satu doa ketika ruku dan sujud, beliau berdoa, beliau dengan mengucapkan keampunan kepada Allah Subhanahu Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfiri. Maha suci engkau Rabb kami memujimu, maka ampunilah aku. Jadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya juga Allah mengajarkan Rasul untuk meminta ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan
pemahaman daripada ilmu agama kepada kita, dan mudah-mudahan kita juga mengamalkan apa yang kita pahami. Dan jangan lupa bahwasanya kita juga banyak berdoa sebagaimana Rasulullah SAW berdoa agar ditambahkan daripada ilmu agama, yakni ilmu yang memberikan kemanfaatan di dalam amal soleh kita, yakni di dalam ibadah kita, di dalam kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berbicara tentang perkara-perkara syariat yang terbaik di dalam Islam itu adalah di tengah-tengah di dalam beribadah ataupun dalam bermuamalah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik sesuatu itu adalah di tengah-tengah. Maksudnya tidak berlebihan, tidak juga mengurang-urangi takaran agama, tidak pelit tapi tidak juga boros. Jadi seperti itu yang diajarkan dalam agama. Maka Islam adalah satu-satunya manhaj yang lurus, yakni as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang di tengah-tengah. Tidak jalan orang Yahudi, tidak jalan orang Nasrani. Sebagaimana dulu ulun juga pernah mengatakan jalan Yahudi, dia mengilmui sesuatu tidak mengamalkan ilmunya. Orang Nasrani dia mengamalkan suatu amalan namun dia tidak mengilmuinya. Maka umat Islam itu as-siratal mustaqim. Umat Islam itu di tengah-tengah, yakni mengilmui sesuatu dan dia mengamalkan ilmunya. Maksudnya mengilmui itu adalah ilmu yang benar, ilmu yang betul-betul yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepadanya, atau Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Jadi bukan asal ilmu saja, bukan asal-asalan dalam ibadah, bukan asal-asalan di dalam melakukan kebaikan. Jadi ini Islam adalah satu-satunya manhaj yang lurus, yakni as-siratul mustaqim. Karena ini Islam itu berbeda dengan agama-agama sebelumnya, yakni agama yang sebelumnya itu dikoreksi dalam Al-Quran. Karena disebabkan mereka itu berlebih-lebihan di dalam mengamalkan ajaran atau syariat yang diajarkan di dalam agama mereka. Seperti orang Nasrani itu, dia berlebih-lebihan. Apa berlebih-lebihannya daripada orang-orang Nasrani? Ialah ia menyatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Ini kan sesuatu yang berlebih-lebihan. Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak dalil bahwasanya orang-orang daripada Yahudi atau orang-orang daripada Nasrani berlebih-lebihan, dia mengatakan Isa itu anak Tuhan. Wa qalatin nasara Masih ibnullah. Sesungguhnya orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwasanya Isa itu adalah putra Allah. Jadi ini berlebih-lebihannya daripada orang-orang Nasrani. Adapun berlebih-lebihannya daripada orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, yang demikian itu karena ucapan daripada mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi ini terlalu berlebih-lebihan. Jadi orang Yahudi berlebih-lebihan, orang Nasrani juga berlebih-lebihan. Orang Nasrani berlebih-lebihan mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, terlahir daripada istri Tuhan yang mereka sebut dengan Bunda Maria. Jadi Islam itu bukan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan, akan tetapi Islam mengimani bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yakni kitab Taurat itu sebelumnya, maka orang-orang Yahudi itu wajib beriman kepada kerasulan dan mengimani kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa itu diutus. Agama apapun yang ada pada orang-orang Yahudi,
maka dia wajib mengimani kerasulan daripada Nabi Musa alaihissalam. Kalau dia tidak mengimani kerasulan Nabi Musa alaihissalam, maka orang Yahudi itu akan tersesat. Sehingga ketika Allah menurunkan juga untuk Bani Israel, yakni Nabi Isa, dengan diturunkannya kitab Injil, maka orang-orang Yahudi, yakni orang yang berpegang kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam, yakni kitab Taurat, maka kalau orang Yahudi itu tetap berpegang kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dia akan tersesat. Dia wajib mengimani kerasulan Nabi Isa alaihissalam dengan membawa kitab Injil. Akan tetapi ketika Allah menurunkan Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir, Nabi yang penutup, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW, tidak ada umat setelah umat Nabi SAW, maka wajib, bahkan Rasulullah SAW bukan Nabi atau umat yang regional daripada umatnya, yakni hanya diturunkan kepada satu kaum saja, tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW itu adalah umat yang universal, menyeluruh, khataman nabiyyin, beliau adalah penutup nabi, kafatan linnas. Nabi SAW itu diturunkan untuk seluruh daripada manusia. Bahkan tidak hanya manusia saja, bangsa jin pun Nabi SAW diutus atas itu. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Kalau ada nabi setelah Nabi SAW, maka itu adalah nabi palsu. Walau bagaimanapun bagusnya pembicaraannya, walau bagaimanapun fasihnya dia berbicara bahasa Arab, namun ketika dia mengaku nabi setelah Nabi SAW, maka dia adalah nabi palsu. Cuma yang aneh di tempat kita ini, justru orang yang mengaku nabi palsu itu umatnya ada pengikutnya, Pak. Ini anehnya. Setiap ada yang mengaku nabi palsu, ada pengikutnya. Dulu Lia Eden, Pak, pengikutnya banyak, Pak. Jadi Lia Edan pengikutnya Edan juga, Pak. Sama. Dulu yang mengaku nabi Ahmad Musaddek itu, Pak. Itu pemain apa itu, bulu tangkis apa itu, Pak. Ternyata dia punya pengikut juga, Pak. Bahkan pengikutnya bukan orang-orang yang bodoh, akan tetapi para mahasiswa. Jadi ini anehnya kadang orang kita ini mudah untuk terperdaya, mudah untuk ikut-ikutan mengimani sesuatu yang bahkan mungkin akan menyesatkan daripada akidahnya. Jadi menyesatkan daripada akidahnya. Ini yang anehnya. Padahal yang mengaku nabi itu mungkin bisa juga orangnya teraup, Pak. Jadi aneh, pembicaranya terkadang aneh. Tapi pembicaraannya yang aneh itu kadang ada aja orang mengumpatinya, kadang ada aja orang pengikutnya atau membenarkannya. Ini aneh. Jadi gurunya aneh, muridnya juga aneh-aneh juga. Kadang memang mungkin orang seperti itu mengikuti yang aneh-aneh seperti itu, mengikuti nabi palsu, itu kemungkinan memang kada penyembahyang juga, Pak, mencari jalan pintas supaya kada bisa sembahyangan masuk surga, mungkin seperti itu. Nah, ini terkadang anehnya. Yang memang gawiannya memang seperti itu juga. Sebelum ada nabi palsu pun kakak itu juga ada penyembahyang juga mungkin. Datang nabi palsu, umat beriman, ujar nabi palsu, ikam kada perlu sembahyang lagi, ambil jalan pintas saja sudah. Salat itu ingat saja. Ada aja pengikutnya, umpat juga. Nyaman itu, nyaman sedikit aja kita umpat, kada bisa sembahyang lagi kita. Nah, ini terkadang aneh. Jadi nabinya palsu, umatnya palsu juga. Jadi sama-sama palsu. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Tidak ada umat setelah umat Rasulullah SAW. Jadi jangan berlebih-lebihan di dalam sesuatu itu. Jadi jangan berlebih-lebihan. Dan ini yang dijelaskan, ajaran agama sebelumnya itu dikoreksi oleh Al-Quran disebabkan mereka itu berlebih-lebihan. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Ini berlebih-lebihan karena Uzair itu hafal kitab Taurat. Nah, ini orang Nasrani yang menuhankan nabinya, maka sikap inilah dijauhi dalam Islam. Maka peringatan ini terdapat di dalam sabda Rasul SAW yang disebutkan dalam riwayat daripada Imam Ahmad daripada Abdullah bin Abbas.
Kata Nabi SAW, iyyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hati kalian daripada bersikap berlebih-lebihan di dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena sikap berlebih-lebihan. Jadi tidak boleh kita sikap berlebih-lebihan di dalam aturan-aturan agama. Dan sekali lagi mengambil sikap di tengah-tengah, baik dengan sikap ini merupakan titik temu yang seimbang antara kedua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang, yakni apa yang disebut dengan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Jadi sama-sama orang Yahudi, orang Nasrani itu berlebih-lebihan di dalam mengamalkan syariat. Begitu juga di dalam bermuamalah. Maka seseorang itu juga tidak boleh misalnya di dalam bersedekah dia terlalu kikir, tidak boleh. Akan tetapi terlalu boros juga tidak boleh. Jadi terlalu boros itu tidak boleh juga. Maka sikap yang paling baik adalah sikap yang moderat. Maksudnya moderat itu atau disebut dengan tawassut. Jadi tawassut, jadi sebagaimana ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik perkara itu adalah di tengah-tengahnya. Jadi sikap di tengah-tengah dalam memberikan sedekah hendaknya dipraktikkan sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan daripada para ulama. Wa qad arsyadallahu tabaraka wa taala ilal iqtisadi wa tawsiti fil infaqi. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyerukan kita agar bersahaja dan mengambil jalan wasaton, jalan yang di tengah-tengah dalam berinfak. Dan juga pada dasarnya merupakan sebaik-baik perbuatan dan akhlak yang difirmankan oleh Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jadi ini dijelaskan, biarkan Allah menjelaskan, biarkanlah tanganmu terbelenggu. Jangan biarkan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kau ulurkan sejauh-jauhnya sehingga kau tercela dengan penuh penyesalan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 29. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah, orang-orang yang memberi sumbangan tiada berlebih-lebihan dan tiada pula bersikap kikir, tapi bersikap di antara kedua-duanya. Jadi tidak pelit, tidak juga boros, maksudnya seperti itu. Dan ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 67. Maka yang pertama dalam kaitan bersedekah atau berinfak, sikap terbaik adalah tidak memberikan dalam jumlah terlalu besar. Akan tetapi ini dilihat daripada situasi dan kondisinya. Dilihat daripada situasi dan kondisinya. Yakni tidak terlalu minimal, tidak juga terlalu royal. Dalam artian negatif, yakni sikap terlalu bermurah hati dengan akibat pemborosan. Apalagi boros harta di dalam bermaksiat kepada Allah, ini jauh lebih dilarang. Dan biasanya akan menimbulkan penyesalan dan dampak buruk. Sehingga Islam itu melarang pemborosan atau menyia-nyiakan harta, itu disebut dengan tabzir. Jadi tabzir yakni sikap mubazir. Jadi tidak boleh disebutkan misalnya seseorang anak, kita mempunyai anak yang SD itu dia diberikan uang saku sekolah itu misalnya sehari 30.000. Padahal misalnya buliknya jam 10 atau jam setengah 11 pagi, turun jam 8. Paling gak anak itu habis belanja 10.000. Jadi 20.000-nya ini terjadi pemborosan, nukar macam-macamnya kada mengaruan. Mungkin yang tepat sasaran itu 10.000, nukar mie, mungkin nukar nasi, atau nukar keperluan perutnya, mungkin lapar segala macam, nukar minuman atau makanan. Maka selebihnya itu 20.000 itu mubazir. Pemborosan dia akan boroskan, dia beli macam-macam nggak ada pengaruhan. Nah, ini juga hal yang harus kita lihat efektivitasnya. Atau juga sebaliknya, terlalu pelit dengan anak kita.
Anak bersanggup sekolah 3.000 misalnya. Apalagi mungkin anak SMP atau anak SD aja 3.000 ini nggak ada tapi kalau makan apa-apa seperti itu. Jadi dilihat kondisinya. Jangan juga kita terlalu perhitungan dengan anak kita dengan memberi yang mungkin akan menyusahkannya. Atau juga dikhawatirkan anak itu karena akan mencuri barang kawannya. Karena sebab dia tidak bisa membeli sesuatu keperluannya. Jadi harus dilihat. Maka kondisinya jangan sampai berlebihan, jangan juga kita terlalu gigih. Atau juga seorang pegawai negeri misalnya, dia memiliki gaji 1 juta atau 2 juta misalnya. Kemudian 2 juta itu dia infakkan kepada mungkin masjid mungkin atau apa saja. Perkara-perkara kebaikan dia infakkan 1.750.000. Kemudian dia sisakan di rumahnya 250.000. Nah ini akan menyulitkan dirinya juga Pak. Jadi tidak boleh dia terlalu boros, sementara pada akhirnya dia berutang ke sana kemari. Karena mbah gajian ngana ulun bayari aja. Ulun hanya menyumbang masjid 1.750.000. Ulun gajian 2 juta. Mungkin 250 itu beberapa hari saja, mungkin paling lama 1 minggu aja Pak, sudah habis duitnya. Sehingga akan menyusahkan keluarganya. Maka ini juga tidak boleh Pak. Jadi harus dilihat situasi dan kondisi sesuai dengan kemampuan kita ketika kita berinfak itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam riwayat pernah, sebagaimana juga mungkin pernah ulun sebutkan di sini, ada seorang laki-laki yang menginfakkan emas itu sebesar telur ayam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah ini harta ulun terakhir, ulun kada bisa lagi harta. Emas ini bang, ulun kumpulkan sudah dari gawian ulun. Maka terimalah ini untuk fisabilillah wahai Rasulullah SAW. Terimalah untuk fisabilillah. Kemudian Rasulullah SAW beliau berpaling. Orang ini datang lagi, ya Rasulullah terimalah wahai Rasulullah. Nabi berpaling lagi. Pada kali yang ketiga Nabi SAW itu marah ketika orang itu mengatakan, terimalah emas ini wahai Rasul, ini emas harta saya yang terakhir, saya kada bisa lagi. Maka Rasulullah SAW merah, kemudian beliau mengatakan, ada seseorang kata Rasulullah SAW, dan ini adab Nabi SAW dalam berbicara, tidak menyebut orangnya. Ada seseorang kata Rasul yang menyedekahkan hartanya semuanya, kemudian dia tinggalkan keluarganya dalam keadaan meminta-minta. Jadi dalam keadaan meminta-minta. Ini marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh seseorang itu menyulitkan dirinya ketika dia bersedekah atau berinfak, meskipun itu perkara-perkara yang baik. Akan tetapi dilihat daripada situasi dan kondisinya. Lain misalnya mungkin keimanan seperti Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Mungkin keimanan kita tidak mencapai level seperti itu Pak. Abu Bakar Siddiq dalam riwayat itu beliau menyedekahkan seluruh daripada harta beliau. Kemudian ketika ditanya oleh Rasul, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulnya. Dan dalam lain riwayat Umar itu menyedekahkan separuh daripada hartanya. Akan tetapi yang ditinggalkan juga tidak kalah banyaknya untuk keluarganya. Apa yang kau tinggalkan wahai Umar? Maka kata Nabi SAW, kata Umar, ya Rasulullah tenang aja, separuh harta ulun sudah ada aja di rumah. Nah, ini memang ini manusia-manusia yang luar biasa. Orang yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Dan orang yang terbaik setelah Abu Bakar, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab. Jadi ini keimanan yang luar biasa daripada dua orang ini. Ini dalam kondisi-kondisi yang kita tidak bisa mencapai level seperti itu. Maka kita ini levelnya umum aja. Yang ya seperti orang-orang juga kita. Artinya tidak terlalu kikir dan juga tidak terlalu boros. Namun jangan juga misalnya kita mempunyai kemampuan, duit kita misalnya 1 miliar Pak, atau 2 miliar. Datang panitia pembangunan masjid, tulis aku aja, 1.000 aja. Nah, ini jangan juga, kasihan juga kada terbangun-bangun masjid Pak. Nah dilihat kondisi kita Pak.
Kapan kita harus bisa membantu supaya pelaksanaan pembangunan masjid itu lebih cepat terbangun dengan kita membantu sesuai dengan kemampuan daripada ekonomi kita. Jadi sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Jadi ini yang harus kita pahami. Yang tadi seperti seseorang yang dia mungkin gajinya pas-pasan, dia sedekahkan 75% sementara untuk dirinya 25%. Maka ini akan menyulitkan dirinya. Apalagi seorang pegawai, dia dapat gaji itu 1 bulan sekali. Ini nunggu sebelum masa gajian, dia akan mungkin berutang ke sana kemari. Apalagi konflik di rumah tangga dia, istrinya mungkin marah seperti ini dan seperti itu. Nah, akan terjadi hal-hal yang bahkan mengarah kepada perceraian. Ini juga sangat berbahaya. Jadi ini harus kita kondisikan. Di dalam kita berinfak, di dalam kita bersedekah, tidak boleh kita mubazir, tidak boleh juga kita pelit di dalam harta kita. Seperti di dalam riwayat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 orang sahabat yang diberitahukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dia diberikan kabar gembira dengan surga. Asyra mubasyaran fil jannah. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebagaimana diceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika beliau sakit keras, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit keras dan meninggalkan harta warisan yang banyak, yang dalam riwayat itu 250.000 dirham. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Maka angka yang lumayan besar. Jika dikonversikan ke dalam rupiah itu, 1 rupiah 1 dirham itu, koin perak itu setara dengan 70.000, maka harta warisan beliau itu 17,5 miliar. Jadi lumayan sangat banyak. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit itu, beliau hanya memiliki 1 orang anak atau 1 orang anak perempuan. Hingga semasa hidupnya memang kaya raya, termasuk salah seorang sahabat yang dijamin surga. Sifat kedermawannya tak berkurang sedikit pun sepanjang hidupnya. Menjelang wafatnya, beliau ingin menginfakkan setengah daripada hartanya. Namun Rasulullah SAW itu menolaknya. Bagaimana diriwayatkan dari Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau seorang sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah menjenguknya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan Rasulullah SAW menjenguk saya ketika haji wada. Ini haji wada, ini haji perpisahan, yakni haji terakhir Nabi SAW, dan memang haji pertama dan terakhir Rasul mengerjakan ibadah haji. Karena dalam riwayat Nabi SAW itu mengerjakan ibadah haji itu hanya 1 kali saja. Dan ini terjadi pada tahun ke-10 daripada Hijriyah. Akan tetapi bukan berarti kita kada boleh naik haji itu berkali-kali kada. Namun Rasulullah SAW, beliau semasa hidup beliau hanya 1 kali, karena waktu itu sebelumnya, sebelum 10 Hijriyah, orang-orang musyrik itu banyak mengerjakan ibadah haji dengan cara-cara mereka. Rasul tidak ingin berkumpul, bercampur baur dengan tata cara ibadah orang-orang jahiliyah. Sehingga pada tahun ke-10 Hijriah baru orang-orang jahiliyah, tata cara jahiliyah tidak dibolehkan lagi. Sehingga orang Islam yang melaksanakan ibadah haji, baru Rasul SAW mengerjakan ibadah haji. Dan 3 bulan setelahnya Nabi SAW itu meninggal dunia, yakni Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Zulhijjah Nabi mengerjakan ibadah haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah Nabi SAW itu meninggal dunia. Dan diceritakan Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad ketika haji wada. Karena sakit keras, kemudian saya berkata, kata Sa'ad, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya sakit saya yang sangat keras ini sebagaimana engkau lihat, sedangkan saya mempunyai harta yang cukup banyak. Dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan saya. Jadi Sa'ad punya 1 orang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 daripada harta saya? Jadi 2/3 saya sedekahkan, akan tetapi 1/3-nya masih ada wahai Rasulullah. Artinya tenang aja, 2/3 ini ulun sedekahkan, karena anak ulun hanya seikung aja. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh.
Dan Sa'ad bertanya lagi, bagaimana kalau separuh daripada harta saya? Separuh-separuh wahai Rasul. Jadi gasan keluarga ulun separuh, gasan fisabilillah itu separuh harta saya. Jadi kalau 17,5 miliar itu suatu angka yang sangat banyak, Pak. Jadi berapa itu, Pak? Itu 8,75 lah, Pak. Ya, 8,75. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jumlah yang sangat banyak. Maka kata Sa'ad, separuh-separuh wahai Rasul. Akan tetapi kata Nabi SAW, beliau mengatakan tidak, separuh itu kan masih banyak, kata Nabi SAW. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasul SAW, bagaimana kalau sepertiga daripada harta saya? Maka kata Nabi SAW, sepertiga itu banyak dan itu sudah cukup besar. Maksudnya boleh sepertiga dan itu sudah banyak, itu sudah cukup besar. Jadi ini sudah banyak sepertiga. Kalau 17,5 miliar itu sepertiganya berapa itu, Pak? Ada yang bawa kalkulator? Hitung sorongan aja sudah, Pak. Bapak Ibu saudara sekalian, ini jumlah yang sangat banyak. Maka ini dalam riwayat ini seseorang ini adalah sebuah dalil lagi bahwa seorang yang hendak meninggal dunia, dia boleh berwasiat itu sepertiga saja. Selebihnya itu adalah untuk waris. Jadi tidak boleh lebih daripada sepertiga daripada hartanya, karena selebihnya itu adalah hak daripada waris. Nah, ini dikatakan kata Nabi SAW, wasulusuhu katsir, sepertiga itu sudah besar. Sesungguhnya kata Nabi SAW, jika kamu meninggalkan ahli warismu itu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Sehingga terpaksa meminta-minta, kata Rasulullah SAW, itu kepada manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kamu diberikan pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu. Jadi ingat bahwasanya istri kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu juga akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berusaha, ketika kita mencari rezeki yang halal, ketika kita mencari rezeki maka niatkan mencari rezeki itu yang halal. Maka pencarian niat yang baik itu akan memberikan dampak yang baik pula kepada keluarga kita. Jadi ini yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kamu diberikan pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu. Kemudian kata saya kepada Nabi SAW, kata Sa'ad, wahai Rasul SAW, apakah saya akan berpisah? Apakah saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Maksudnya meskipun kamu sakit keras, wahai Sa'ad, kata Rasul, kamu nanti akan sehat kembali. Sehingga dalam riwayat itu, setelah Sa'ad itu sehat kembali, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mempunyai anak yang banyak juga. Jadi banyak anak sidin. Kemudian kata Rasulullah SAW, kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, dan sedangkan yang lainnya akan dirugikan olehmu. Dan ini dijelaskan bagaimana diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya adalah doa yang mustajab. Sehingga saat berdoa, ya Allah mudah-mudahan sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka tinggal. Tetapi dalam riwayat itu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau itu meninggalnya di Mekah. Meskipun beliau berniat agar tidak meninggal di Mekah, akan tetapi ternyata Allah menjadikan takdir bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal di Mekah. Nah, ini dijelaskan dalam hal ini bahwa bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkondisikan ketika ada sahabatnya ini ingin berlebih-lebihan di dalam berinfak atau berlebih-lebihan di dalam bersedekah, maka diarahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti juga dalam cerita Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Dan ini dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 27. Allah mengatakan kita tidak boleh pemborosan dalam harta kita,
dan tidak boleh kita terlalu pelit dalam harta kita. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Boros. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk juga hal dalam makanan juga kita jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan berjalan bagah Bapak karena banyak nang diisi. Makanya diajarkan Rasulullah SAW itu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Kalau makan dan minum, bernapas kita muat juga di dalam perut kita, ia nengalih bihinak mbak makan mbak. Nah, ini juga hal-hal dalam perkara-perkara makanan pun diajarkan. Seperti juga misalnya pian buudu, kerannya deras benar. Ada bapak juga ajar, banyu masjid juga. Kada aku juga nang bayar mungkin. Bujur aja baik. Tapi ambil manfaatnya, Pak, kemanfaatan di dalam kita menggunakan air, jangan boros, jangan berlebih-lebihan, jangan juga sedikit banar juga jangan. Jadi sesuai keperluan kita, Pak, ketika kita berudu. Bujur aja, kerannya nyaman pindah deras, tapi jangan terlalu deras, Pak, sesuai dengan keperluan, jangan boros maksudnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh kita berboros-boros, pemborosan. Terkadang juga dalam hal makanan, Pak. Apalagi dalam sebuah acara, ulun juga pernah acara undangan itu, Pak, dalam sebuah rafat di hotel itu. Itu biasa kalau hotel itu makan paginya gratis, Pak. Dan makan paginya di lobi hotel itu macam-macam makanan. Atau juga dalam pengantenan juga sama aja, Pak. Kadang kacak berait kita ini, Pak. Ini kukut, ini kukut, ini kukut. Akhirnya kada termakan banyak di piring, di meja-meja, Pak. Seperti ulun lihat juga di lobi hotel itu, makanan macam-macam kada termakan. Ini nasi goreng, nasi ini wadai ini kada termakan, Pak. Yang termakan itu sedikit aja. Ini karena nafsu kita terlalu besar, Pak. Handak ini, handak itu, tapi mbah disiapkan di meja makan kada termakan. Sama juga pian melihat orang di pengantenan, kacak gaduh-gaduh, makan ini, tapi lihat ini mbak itu tuh buang-buang di piring, Pak, di meja makan. Jadi ini juga perkara-perkara pemborosan. Jadi kasihan orang yang menyediakan makanan, kasihan. Apa yang kita mungkin perlu makan, ambil yang keperluan kita. Akan tetapi selebihnya jangan kacak berait, kada termakan. Lawan juga kasihan orang menyediakannya ini ngalih juga pada pengantenan ini. Kadang nang ampun tuan rumah ini bingung juga kalau kurang-kurang baik gugup juga. Amun kurang pengantenan pacang supan. Nah, ini maksudnya jadi kita lihat situasi dan kita lihat kondisi kita ketika kita melakukan beramal atau melakukan kebaikan, baik juga dengan bersedekah atau juga hal-hal yang lainnya. Dan dijelaskan bahwa di dalam penggalan ayat tadi surah Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, maka jangan biarkan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan penggalan ayat tersebut sebagaimana larangan bersikap pelit atau bakhil dalam membelanjakan harta yang dimiliki. Jadi tidak boleh kita, ujar orang Banjar itu, engken berajut, Pak. Apalagi, Pak, kada titik banyu diganggam. Nah, jangan juga. Akan tetapi jangan juga kita terlalu membuka diri. Kasihannya aja. Ini perlu ini. Ya kita bantu seperlu kita, Pak. Kita bantu seperlu kita. Ada orang datang berbicara lawan ulun, Pak, orang itu Pak ulun datang waduh ulun kesian mana aja. Berutang 1 juta aja, diulungi 1 juta aja, sekalinya kada bayar-bayar. Nah, ini kasihan juga. Mungkin kita dalam kondisi terdesak, akan tetapi ketika kita dalam kelapangan diutangi orang, ingat-ingat bayar utang juga. Mungkin orang mau utangi kita dalam jumlah yang besar, misalnya seperti 1 juta tadi. Ini juga ada keperluan di rumah tangganya, ada keperluan di keluarganya. Maka ketika kita dalam kondisi lapang, cepat-cepat bayar. Kadang kita inilah sudah kadang baik manusiawi, berutang rasa mendapat, dibayar rasa kecolongan. Nah, ini kadang kita. Nah, ini dijelaskan bahwa sikap terlalu murah hati dalam artian berlebih-lebihan dalam bersedekah ini tanpa mempertimbangkan dampak buruk maupun hal-hal yang dilarang, ini merupakan perbuatan
yang juga perkara yang dilarang. Jadi perkara yang dilarang. Kemudian dijelaskan juga wala tabsudha kullal basti fata'uda maluman mahsura. Maka jangan pula kau ulurkan sejauh-jauhnya sehingga kau jadi tercela penuh dengan penyesalan. Percaya lawan orang, Pak. Mohon maaf kadang kongsian lawan orang, Pak. Atau ada orang mengadu beberapa waktu itu ulun 4 arisan haji plus sekalinya orangnya hilang ada tahu lagi. Nah, ini percaya lawan orang, Pak. Percaya penuh lawan orang. Jadi jangan juga percaya penuh lawan orang atau kongsian lawan orang tanpa kita kita lihat betul-betul orang tersebut. Jadi kita jangan langsung percaya lawan orang. Apalagi orang kita ini yang sering terjadi itu di masyarakat itu tanam saham, Pak. Biar namun tapi tidak menyalahkan tidak semua, ini hanya oknum mungkin malah. Biar namun menjulung duit 5 juta atau 10 juta karena pian dapat bulanannya mungkin 500.000, kita tertarik, Pak. Sehingga menanam saham 10 juta misalnya. Akhirnya pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga duit itu juga yang diputarnya. Pada bulan-bulan berikutnya hilang orangnya, Pak. Nah, ini terjadi banyak kasus. Namun sekali lagi ulun minta maaf, ini hanya oknum saja, Pak. Tapi tidak menyalahkan semuanya. Namun yang jelas apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an itu kita berhati-hati. Dan yang terakhir apa yang dijelaskan walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang bila memberi sumbangan tiada berlebih-lebihan, tiada pula kikir, maka tapi bersikap di antara keduanya. Jadi jangan terlalu percaya benar lawan orang. Jangan juga meremehkan orang. Maksudnya di tengah-tengah saja, Pak. Jadi sikap kita. Jangan terlalu kikir, jangan juga terlalu berlebih-lebihan. Maka kita lihat situasi dan kondisinya. Jadi melihat situasi dan kondisi. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada perkataan ulun kesalahan dan kehilapan, ulun mohon maaf banyak-banyak lawan pian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.